Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektro. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas dasar-dasar komunikasi serial asinkron atau UART. Namun, dalam dunia industri dan sistem tertanam yang lebih kompleks, kita seringkali dituntut untuk menghubungkan banyak perangkat sekaligus dengan jalur kabel yang terbatas. Di bagian kedua ini, kita akan melakukan deep dive atau pembahasan mendalam mengenai protokol I2C dan SPI. Kita akan membedah bagaimana protokol ini bekerja, apa yang membedakannya secara logika hardware, serta kapan waktu yang tepat bagi kita sebagai engineer untuk memilih salah satu di antaranya guna diimplementasikan pada proyek berbasis microcontroller. Mari kita mulai dengan I2C atau Inter-Integrated Circuit. Protokol ini diciptakan oleh Philips dengan satu tujuan utama, efisiensi kabel. I2C hanya menggunakan dua kabel utama, yaitu SDA untuk data dan SCL untuk clock. Hal yang paling luar biasa dari I2C adalah kemampuannya dalam sistem pengalamatan. Berbeda dengan komunikasi serial biasa yang bersifat point-to-point, I2C bersifat multislave. Artinya, Anda bisa memasang sensor suhu, sensor tekanan, LCD, dan memori EEPROM pada dua jalur kabel yang sama. Microcontroller tidak akan bingung karena setiap perangkat memiliki KTP atau alamat biner 7 bit yang unik. Secara hardware, jalur I2C menggunakan tipe open drain. Ini artinya, jalur tersebut tidak bisa menghasilkan tegangan high sendiri, sehingga kita wajib memasang resistor pull-up eksternal ke VCC agar sinyal data bisa terbaca dengan jelas oleh microcontroller. Bagaimana sebuah percakapan data dimulai di bus I2C? Semuanya dimulai dengan start condition. Master akan memberikan sinyal kejutan pada jalur data. Setelah itu, master akan meneriakkan alamat perangkat yang ingin diajak bicara. Bayangkan di dalam ruangan ada 10 orang, master berteriak, alamat nomor 20, saya mau menulis data. Perangkat dengan alamat 20 akan menjawab dengan sinyal ACK atau acknowledge. Jika master menerima jawaban tersebut, barulah data dikirimkan bit demi bit. Keuntungan sistem ini adalah keamanan data. Jika perangkat yang dituju tidak ada di jalur bus, master akan tahu karena tidak ada jawaban ACK, sehingga program tidak akan hang atau macet menunggu tanpa kepastian. Setelah obrolan selesai, master menutupnya dengan stop condition, membebaskan jalur bus untuk perangkat lain. Sekarang kita beralih ke rival utama I2C, yaitu SPI. Jika I2C adalah tentang efisiensi kabel, maka SPI adalah tentang kecepatan. SPI menggunakan arsitektur 4 kabel. Berbeda dengan I2C yang menggunakan alamat digital, SPI menggunakan jalur fisik yang disebut slave select, SS. Jika master ingin bicara dengan sensor A, master harus menarik pin SS milik sensor A ke logika low. Keunggulan terbesar SPI adalah kemampuannya melakukan full duplex. Bayangkan Anda sedang bertelepon, Anda bisa bicara sambil mendengarkan lawan bicara di saat yang sama. Ini membuat SPI sangat ideal untuk aplikasi yang butuh transfer data masif dan cepat, seperti mengambil data dari SD card, mengirim gambar ke layar LCD TFT, atau berkomunikasi dengan chip memori flash berkecepatan tinggi. Sebagai calon engineer, Anda harus tahu kapan menggunakan protokol yang tepat. Gunakan USART ketika Anda perlu menghubungkan microcontroller ke PC atau perangkat yang jaraknya beberapa meter, karena ia sangat sederhana. Gunakan I2C ketika Anda memiliki ruang PCB yang terbatas dan ingin memasang banyak sensor berbeda, seperti sensor suhu, kelembaban, dan akselerometer, tanpa menghabiskan banyak pin microcontroller. Namun, jika Anda mengerjakan proyek grafis atau penyimpanan data besar di mana kecepatan adalah segalanya, maka SPI adalah pilihan mutlak. Meskipun ia memakan banyak pin, performanya tidak tertandingi oleh I2C maupun USART. Pada microcontroller PIC seri mid-range, semua protokol yang kita bahas tadi dikelola oleh sebuah modul canggih yang disebut MSSP atau Master Synchronous Serial Port. Dengan modul ini, kita tidak perlu membuat logika bit secara manual, bit banging, melainkan cukup mengatur register-registernya saja. Memahami I/O serial bukan hanya soal menyambungkan kabel, tapi soal bagaimana kita merancang ekosistem perangkat elektronik yang andal. Semoga penjelasan di bagian 2 ini memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua dalam merancang proyek sistem tertanam yang lebih profesional. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.